Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, video saya kali ini akan mengungkapkan apakah sebenarnya trio RRT, Roy, Rismond, Tifa itu adalah benar-benar alumni UGM. Apakah mereka benar-benar pernah berkuliah di UGM? Karena apa? Karena mereka pun menuduh Jokowi tidak pernah kuliah di UGM, atau menyebut Jokowi pernah kuliah tapi tidak selesai di UGM atau DO, dan seterusnya. Itu akan kita perlakukan hal yang sama terhadap mereka. Kita pakai prinsip-prinsip keadilan ya, dimana keadilan itu menjadi fondasi hidup kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada prinsip keadilan sosial, ada prinsip keadilan hukum, ada prinsip keadilan budaya, ada prinsip keadilan ekonomi, dan seterusnya. Jadi kita pakai prinsip asas keadilan ya, di mana mereka bisa menuduh seorang alumni UGM lainnya, kenapa tidak hal yang sama diberlakukan kepada mereka. Ini benar-benar kita mencoba secara objektif ya, tanpa kita harus berpihak pada salah satunya. Akan kita coba urai satu persatu, apakah benar-benar Roy, Rismond, Tifa itu adalah alumni UGM. Ini disclaimer saja bahwa ini bukan sebuah vonis, tapi ini hanya mengungkapkan fakta-fakta dan data-data serta indikasi saja. Jadi belum sampai ke tahap vonis. Ini disclaimer, belum sampai tahap vonis karena itu masih perlu pendalaman. Apa yang mereka dalilkan kepada alumni lainnya, itu yang juga harus kita dalilkan kepada mereka. Mereka bisa membuktikan atau tidak. Kalau tidak bisa membuktikan, ya sementara kita anggap mereka bukan alumni UGM, tidak pernah berkuliah di UGM, begitu. Ada beberapa poin yang nanti kita kelompokkan dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah bukti-bukti dan data-data otentik hal perkuliahan di UGM. Akan coba kita kupas satu persatu poin-poinnya. Ini benar-benar kita hadapkan ya antara Roy, Rismond, Tifa dengan Jokowi, face a face, atau mereka benar-benar kita komparasikan antara tiga orang itu dengan Jokowi. Baiklah, kita menginjak pada poin yang pertama. Saya baca ya, karena tidak mungkin saya menghafal sedemikian banyak poin ya. Bukti-bukti Roy, Rismond, dan Tifa bukan alumni UGM face a face dengan Jokowi. 1. Publik belum pernah tahu ijazah Roy, Rismond, dan Tifa. Roy, Rismond, dan Tifa selama ini belum pernah menunjukkan ke publik hal ijazah mereka. Kalaupun pernah menunjukkan, itu hanya sekilas saja. Contohnya Roy Suryo pernah menunjukkan fotokopi, dan itu ternyata apa? Namanya tidak sama dengan nama yang dia sandang sekarang ini. Artinya bisa juga orang menganggap bahwa ijazah fotokopi yang pernah ditunjukkan ke dia adalah tidak otentik karena tidak sama dengan nama yang dia sandang selama ini. Begitupun Tifa pernah menunjukkan di sebuah stasiun televisi atau podcast ya. Tapi fotonya ditutup, data-data ditutup. Terus orang tahu bahwa itu ijazah Tifa dari mana kalau semua ditutup seperti itu. Kalau Rismond kita nggak perlu tanya, saat dia dulu menampilkan beberapa dokumen justru malah blunder. Karena ketahuan, orang menduga kuat bahwa dokumen-dokumen yang dia tampilkan itu palsu, dan hingga saat ini dia sama sekali belum pernah mengklarifikasi hal itu. Jadi kita anggap bertiga ini zong. Sedangkan Jokowi, ijazah Jokowi sudah diperlihatkan oleh salinannya, sudah diperlihatkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan sejak tahun 2002. Di Bareskrim pada bulan Mei juga sudah ditampilkan, baik yang fotokopi maupun yang diduga asli. Yang asli dimiringkan waktu penyerahan dari utusan Jokowi ke Bareskrim, tidak dalam bentuk tegak lurus. Terus ada kesaksian dari beberapa wartawan yang pernah dikasih lihat sama Jokowi ijazahnya itu, walaupun tidak boleh difoto, tapi ada kesaksian beberapa wartawan. Itu sudah 1-0 ya buat Jokowi dan 0 buat trio RRT. Poin yang kedua, publik belum pernah tahu skripsi dari Roy, Rismond, Tifa. Sedangkan skripsi Jokowi, publik luas sudah tahu. Judulnya sudah tahu, sampai ke dosen pembimbing skripsi juga sudah tahu. Sudah dikupas oleh banyak orang, sudah ditampilkan. Bahkan
ETD-nya pun ada. Sedangkan Roy Rismontiva hingga saat ini belum pernah menunjukkan skripsinya. Orang belum pernah tahu skripsinya apa. 2-0 buat Jokowi. 3. Publik belum pernah tahu siapa dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi dari Roy Rismontiva. Kalau Jokowi jelas, seluruh Indonesia pasti sudah tahu bahwa dosen pembimbing akademiknya adalah Insinyur Kasmudjo, walaupun itu akhirnya dibuat kontroversi oleh trio RRT. Sedangkan dosen pembimbing skripsi dari Jokowi adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Itu sudah jelas. Trio RRT, Roy Rismontiva, sama sekali publik tidak tahu dosen mereka siapa, dosen pembimbing akademik maupun dosen skripsi. Jadi zong untuk RRT. 4. RRT tidak punya lembar registrasi, daftar nilai, bukti bebas peminjaman buku, perpus, bukti pembayaran SPP, bukti koran yang memuat nama mereka lolos seleksi masuk UGM. Apa mereka punya? Kalau punya, mana buktinya? Nggak pernah ada, nggak pernah ditampilkan. Kalau sampai video ini diunggah di YouTube belum pernah tampilkan, artinya tidak ada. Berkebalikan dengan Jokowi, sudah ditampilkan saat Bareskrim melakukan konferensi pers di bulan Mei. Juga pernah ditampilkan sebagian oleh Dekan Fakultas Kehutanan saat berhadapan dengan Kompas TV di tahun 2002. Demikian pula kesaksian-kesaksian dari internal UGM. Trio RRT, zong, mereka tidak punya. Kalau sampai detik ini belum pernah tayangkan, artinya kita anggap tidak punya. Roy Rismontiva tidak punya bukti foto saat masih menjadi mahasiswa di UGM. Jokowi punya foto, punya banyak foto saat dia masih sebagai mahasiswa di UGM. Ada, fotonya sudah beredar di internet. Silakan nanti teman-teman cari sendiri, pemirsa cari sendiri. Baik Jokowi waktu beraktivitas di Silvagama, yaitu mahasiswa pencinta alam Fakultas Kehutanan, maupun saat dia bersama teman-temannya di dalam kelas, ada, dia duduk di kursi. Bahkan itu yang kemudian di framing sebagai Heri Mulyono. Ada, banyak foto Jokowi waktu sebagai mahasiswa. Sedangkan Roy Rismontiva sama sekali tidak terdeteksi. Mereka memiliki foto saat sebagai mahasiswa UGM. Tidak ada sama sekali. Kami belum pernah lihat dimanapun. Mereka belum pernah menunjukkan. Artinya apa? Kita anggap mereka tidak punya. Roy Suryo tidak punya foto saat mereka ikut KKN. Tidak diketahui lokasi KKN-nya. Dan tidak ada kesaksian dari warga dusun atau desa tempat mereka KKN. Jokowi punya foto-foto KKN. Di internet sudah beredar. Bahkan warga desa Ketoyan, Boyolali, sewaktu di hadapan Kompas TV menunjukkan sebuah foto lama saat Jokowi bersama teman-temannya berfoto dengan warga dusun di lokasi KKN. Juga ada foto saat Jokowi bersama teman-temannya sedang membuat plang-plang nama jalan sebagai bagian dari tugas mahasiswa KKN di tempat KKN. Lokasi KKN-nya pun diketahui di Ketoyan, di daerah Boyolali. Kesaksiannya ada, di Kompas TV pernah mewawancarai beberapa warga desa tempat Jokowi KKN. Roy Rismontiva tidak punya foto, tidak diketahui lokasi KKN-nya, tidak ada kesaksian dari warga tempat mereka KKN. Zong. Roy Rismon tidak punya bukti foto saat mereka wisuda di UGM, termasuk tidak punya buku wisuda di UGM. Mana? Tunjukkan. Sedangkan Jokowi jelas. Jokowi melalui kamera yang dimiliki temannya banyak memiliki foto wisuda. Bahkan trio RRT saat geruduk UGM di tanggal 15 April
di ruang Fakultas Kehutanan mereka ditunjukkan satu album wisuda milik Jokowi dan teman-temannya. Roy Rismontiva mana foto wisudanya? Mana buku alumninya? Tidak ada, tidak pernah ditunjukkan. Zong. Roy Rismontiva tidak punya bukti reuni bersama teman seangkatan. Jokowi jelas beberapa kali reuni dengan temannya. Ada di TV, ada di YouTube, ada foto-fotonya dari beberapa periode reuni. Roy Rismontiva mana bukti reuninya bersama teman seangkatan? Nggak ada. Zong. Roy Rismontiva tidak memiliki kesaksian dari dosen, dekan, hingga rektor bahwa mereka adalah benar-benar alumni UGM. Jokowi jelas, dosen-dosennya sudah banyak memberi kesaksian. Dekan memberi kesaksian, rektor memberi kesaksian, pembantu rektor memberi kesaksian, alumni di luar fakultas sudah banyak memberi kesaksian, termasuk saya. Roy Rismontiva mana? Nggak ada yang memberi kesaksian, kecuali klaim mereka bertiga sebagai alumni yang asli. Alumni asli dari mana? Tidak ada kesaksian sama sekali. Selanjutnya, tidak pernah ada bukti Roy Rismon terlihat maupun terlibat di acara apapun di lingkup Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Jokowi pernah hadir di acara Munas keluarga alumni Gajah Mada atau Kagama di tahun 2009-2010. Saya mengatakan itu karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang di luar sepengetahuan saya pasti ada, tapi ini saya bersaksi hanya yang pernah saya ketahui dengan mata kepala saya sendiri. Jokowi pernah hadir di Munas Kagama tahun 2009-2010. Juga pernah hadir di acara Kongres Pancasila di Gedung Pusat. Saya punya fotonya tahun 2017. 2010, 2017 saya menyaksikan sendiri Jokowi hadir. 2010 Jokowi belum jadi wali kota, belum menjadi gubernur di DKI Jakarta, apalagi menjadi presiden. Dia sudah hadir di acara Kagama. Rismon, Roy, Tiva mana? Mereka nggak pernah menampakkan diri di acara Kagama. Mana buktinya? Publik nggak pernah tahu buktinya. Nggak pernah ada buktinya. Dari 11 poin yang hingga video ini dibuat, mereka tidak mampu menghadirkan bukti-bukti data-data yang valid, tidak pernah ditunjukkan. Maka dari itu kita bisa anggap mereka bukan alumni UGM sebelum mereka menunjukkan bukti-bukti dari 11 poin yang saya ungkapkan tadi. Data-data dan bukti objektif mereka tidak punya, atau setidaknya sampai video ini diunggah mereka belum pernah menunjukkan ke publik, artinya bisa dianggap tidak punya. Selain bukti-bukti di atas, beberapa hal yang memperkuat dugaan bahwa mereka bukan alumni UGM, yaitu secara standar pengetahuan tentang ke-UGM-an mereka tidak tahu. Tadi ada 11 poin data dan bukti objektif. Sekarang sekedar pengetahuan tentang UGM-an mereka tidak tahu. Bahkan di sebuah acara televisi, Tiva dengan sok-sokan menyebut mereka akan menyanyikan Mars UGM. Itu keliru fatal. Yang benar adalah himne Gajah Mada, beda jauh. 400.000 alumni UGM tahu persis bahwa lagu kebangsaan UGM dalam tanda kutip itu adalah himne Gajah Mada. Tidak pernah ada Mars UGM. Itu kekeliruan fatal. Artinya mereka kita anggap bukan alumni karena tidak tahu. Hal yang berikutnya, mereka tidak tahu bahwa foto ijazah di UGM itu boleh berkacamata. Setidaknya ada ratusan, bahkan mungkin ribuan foto ijazah di UGM pakai kacamata. Di konten saya yang lain pernah saya tunjukkan. Mereka tidak tahu
Di mana-mana selalu mempropagandakan bahwa foto ijazah yang pakai kacamata di UGM itu hanya Jokowi, sehingga mereka menuduh itu palsu. Mereka tidak tahu, mereka tidak pernah bergaul dengan alumni UGM. Alumni UGM sudah banyak yang ngomong, saya dulu waktu foto ijazah pakai kacamata, tunjukkan. Mereka tidak tahu, artinya mereka tidak bergaul. Kalau tidak bergaul artinya apa? Bukan alumni, kita anggap seperti itu. Mereka tidak tahu seluk-beluk romantika proses skripsi mahasiswa UGM, di mana pada era-era terdahulu sudah umum untuk membuat halaman judul, halaman pengesahan skripsi itu dipercetakan. Mereka tidak tahu. Makanya ketika mereka melihat lembar pengesahan dan lembar judul berbeda dengan isi, mereka langsung ngejudge bahwa itu produk komputer. Ini file khusus untuk skripsinya Jokowi. Mereka tidak tahu, tidak paham bahwa pada era-era 80-an bahkan hingga 90-an sudah biasa itu mahasiswa memesan halaman judul, halaman pengesahan dipercetakan. Mereka tidak tahu. Ini aneh. Artinya apa? Ya mereka tidak alumni UGM. Kita anggap seperti itu. Sebelum ada klarifikasi. Mereka tidak tahu bahwa prodi tertentu, dosen-dosen tertentu pada era itu seringkali mengistilahkan karya tulis mahasiswa S1 itu sebagai tesis. Sehingga ketika mereka di tanggal 15 April geruduk ke Fakultas Kehutanan, ditunjukkan beberapa sampel skripsi. Ketika mereka menemukan salah satu skripsi teman Jokowi tulisan tesis, mereka langsung memframing kemana-mana, mengatakan itu palsu. Padahal mereka tidak tahu bahwa zaman dulu sudah biasa prodi tertentu, dosen tertentu mengistilahkan skripsi dengan tesis. Mahasiswa hanya mengikut saja. Poin selanjutnya, mereka tidak tahu bahwa era 80-an untuk mahasiswa strata 1 ada fase perkuliahan, yaitu sarjana muda ketika SKS baru mencapai 120 SKS. Mereka tidak tahu itu. Sehingga apa? Mereka memframing statement dari Rektor UGM hal tahapan proses Jokowi menempuh pendidikan di UGM. Di framing seolah-olah Jokowi masuk melalui pintu sarjana muda. Padahal sarjana muda itu hanya fase dari para mahasiswa program sarjana penuh S1. Itu hanya fase. Bukan berarti ada penggolongan sarjana muda dan sarjana. Ada lowongan untuk bangku kuliah untuk mahasiswa sarjana muda. Tidak, mereka tidak tahu. Bahkan di konten saya sudah tunjukkan beberapa kartu mahasiswa di tahun 80-an. Sejak awal tahun kuliah itu tertulis sarjana muda, walaupun nanti lulusnya mereka sebagai sarjana. Mereka tidak tahu. Dari hal-hal objektif di atas, diduga keras bahwa trio RRT bukanlah alumni UGM. Hingga dibuatnya video ini, mereka tidak mampu menghadirkan bukti-bukti apapun ke publik. Kecuali setelah ini mereka membawa bukti-bukti tersebut ke publik. Case close. Itu. Ini untuk demi fairnya. Demi fairnya. Yang terakhir, tadi selain pertama ada data-data dan bukti objektif. Yang kedua tentang experience perkuliahan di UGM. Terus yang ketiga ini adalah argumen subjektif yang bisa sebagai dugaan bahwa mereka bukan alumni UGM. Adalah pertama, secara standar moral, etika, dan keadaban, mereka di bawah rata-rata alumni UGM. Karena sejak awal UGM berdiri di tanggal 19 Desember 1949, belum pernah ada alumni yang secara masif, yang secara sistematis menjelek-jelekan UGM, menghina UGM, menjatuhkan nama UGM, merendahkan kehormatan UGM selama berbulan-bulan di berbagai media. Belum pernah ada.
Belum pernah ada. Sejak tahun 1949 sampai hari ini baru mereka bertiga. Jadi secara subjektif, moral mereka, etika mereka, adab mereka jauh di bawah standar rata-rata dari moral, etika, dan standar keadaban alumni UGM. Baru mereka bertiga. Yang ketiga, kehadiran mereka di kampus UGM beberapa kali mengalami penolakan. Seperti Rismond dulu ngeruduk ke kantor Humas, ditolak. Dia nekat melakukan siaran live dari kantor itu akhirnya secara tidak beretika. Kemudian mereka lagi datang ke UGM bersama teman-teman mereka, entah dari media, entah dengan pengacaranya. Ditolak juga. Bahkan dihadang dengan Satpam UGM. Hal-hal itu belum pernah terjadi pada diri seorang alumni UGM setahu saya. Belum pernah terjadi. Di mana alumni UGM datang ke kampusnya, ditolak, dihadang begitu banyak satpam. Tidak pernah ada. Ya baru mereka itu. Artinya apa? Ya kemudian mereka memang bukan alumni. Kita anggap begitu aja. Saya setiap saat ke gedung pusat, kemanapun di gedung UGM, biasa. Walaupun mungkin tidak punya kepentingan serius amat. Ya ada penghadangan. Bahkan kadang saya bawa sepeda naik ke Bailirung itu, sekedar untuk foto. Gak masalah. Jadi trio RRT ketika mereka tidak mampu membawa bukti-bukti bahwa tidak mampu menghadirkan bukti-bukti data-data yang objektif ke hadapan masyarakat, ke hadapan publik, maka bisa dianggap mereka bukan alumni. Apalagi tadi ditambah dengan experience selama mereka mengikuti perkuliahan di UGM sebagai mahasiswa UGM, mereka zonk. Terus ada argumen-argumen subjektif, mereka juga menampakkan diri tidak selayaknya sebagai alumni UGM. Ini disclaimer, ini bukan vonis bahwa mereka bukan alumni UGM, tapi ini adalah indikasi. Kita pakai prinsip keadilan. Kalau mereka bisa menuduh alumni UGM secara semena-mena sebagai bukan alumni UGM, maka alumni UGM yang lainnya bisa memberlakukan hal itu kepada diri mereka bertiga. Prinsip keadilan, asas keadilan. Semua orang harus disamakan hak dan kewajibannya, kedudukannya di muka hukum. Itu. Jadi, selama mereka tidak mampu menghadirkan, ya mereka bukan alumni UGM, begitu saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya cukupkan video saya kali ini. Tetap semangat dan salam merdeka.